Ngeri, kasus ijazah bisa sampai tahun 2035. Adi Praetno pernah menyampaikan bahwa kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi ini tidak akan selesai di tahun 2025, bahkan bisa selesai di tahun 2029, bahkan 2035. Jadi prediksinya sudah mulai sedikit demi sedikit terbukti ya. Di 2026 ini ternyata soal ijazah ini juga belum selesai. Apakah ini akan dilanjutkan? Tergantung dari Pak Jokowi sendiri mau melakukan seperti Pak Arsul Sani atau tidak. Beri komentar terbaik kalian. Heboh, SBY terseret isu ijazah Jokowi. Andi Arief sebut fitnah ini brutal. Nama SBY tiba-tiba ikut diseret dalam isu ijazah Jokowi yang viral. Andi Arief bilang fitnah ini masif dan terorganisir, membuat SBY sangat terganggu. Demokrat tegas membantah SBY terlibat. Hubungan dengan Jokowi baik dan mempertimbangkan langkah hukum jika tuduhan ini tak dihentikan. Saya baru 1 bulan, belum sampai 2 bulan lah, di dalam tahanan narkoba Polda Metro Jaya. Saya kedatangan teman, tapi demi keselamatan yang bersangkutan saya tidak akan sebut namanya. Tapi saya datang, dia memberikan ini ke saya. Apa itu, Pak? Ini sudah lecek, sudah saya simpan 8 tahun ini. Apa itu, Pak? Dia katakan kronologis. Saya baca cuplikan aja sedikit ya. Jadi setelah ceritakan ada kasus penembakan, 2-3 hari kemudian P, ini inisial ya, P menelpon T. P ini laki-laki, T ini perempuan. Tepat pukul 23.30 dan mulai bercerita tentang kasus Antasari. Mantan Ketua KPK Antasari Ashar menutup usia pada umur 72 tahun karena beliau sakit dan terinfeksi virus. Meninggalnya Antasari Ashar membuat netizen kembali mengingat kasus yang pernah dialaminya, sebuah kisah yang dianggap sebagai bukti bahwa ada hal yang tidak beres di negeri ini. Apa yang dialami oleh beliau di masa lalu merupakan salah satu drama politik paling kejam, membingungkan, serta penuh kontroversi dalam sejarah Indonesia. Mungkin banyak anak remaja di zaman sekarang yang tidak mengenal siapa Antasari Ashar, karena kasus yang menjerat beliau ini terjadi pada awal tahun 2000-an, tepatnya di tahun 2009-an. Pada intinya Antasari Ashar adalah mantan ketua KPK, teman-teman, yang menjabat pada tahun 2007 hingga tahun 2009. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat gencar memberantas kasus korupsi besar dan benar-benar ditakuti oleh para koruptor karena ketegasannya. Namun pada akhirnya muncul satu kasus yang menjerat nama Antasari Ashar, di mana beliau bersikeras menyatakan dirinya tidak bersalah. Ia dituduh sebagai otak di balik penghabisan nyawa seorang pengusaha bernama Nasruddin Zulkarnain dan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Proses persidangan berbelit-belit dan membingungkan itu menjadi berita nasional. Hingga masyarakat bertanya-tanya, ada apa ini sebenarnya? Kasus tersebut menjadi salah satu drama politik paling kejam sepanjang sejarah hukum Indonesia. Hingga akhir hayatnya Antasari Ashar tetap menyatakan dirinya tidak bersalah dan menegaskan bahwa kasus ini adalah fitnah keji serta dugaan rekayasa atau konspirasi yang menjatuhkan dirinya saat ia gencar memberantas korupsi. Bahkan pengacara Antasari Ashar ini sempat membeberkan sejumlah kejanggalan dalam persidangan. Pada intinya beliau tetap dipenjara selama bertahun-tahun, teman-teman. Hingga akhirnya pada tahun 2017 mendapatkan gerasi dari Presiden Jokowi yang secara efektif mengakhiri masa hukumannya. Pada 8 November kemarin, Antasari Ashar menutup usia di usia 72 tahun dan dimakamkan di pemakaman San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat. Saya harus mengatakan bahwa nampaknya gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan bahwa ada orang malam-malam ke rumah saya. Gitu? Nah, orang itu siapa? Mohon maaf mas, saya lihat label baju Anda, saya mohon maaf. Orang itulah Haritanu Sudibyo, Haritanu. Nah, beliau diutus oleh Cekias waktu itu. Siapa di Cekias? Nah, datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan oleh Pohan. Itu ya. Nah, karena saya buat misi Pak, saya diperintah di sana untuk nemui Bapak. Saya bilang tidak bisa, KPK ini sudah ada SOP-nya, tersangka, tahan. Waduh Pak, katanya, saya mohon betul lah, karena bagaimanapun nanti ya keselamatan Bapak, bagaimana katanya gitu kan. Waktu malam itu, saya bilang saya ini sudah memilih memilih profesi penegak hukum kok, resiko apapun saya terima. Ya, saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur
beliau tahu perkara saya ini. Untuk itu beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Beliau cerita. Alasan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mempertimbangkan akan membawa ke jalur hukum pihak-pihak yang mengaitkan keduanya dengan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Politikus Partai Demokrat, Andi Arief menyebut SBY sangat terganggu dengan isu tersebut. SBY disebut telah mempertimbangkan menempuh jalur hukum bagi pihak yang memfitnahnya. Andi menuturkan, bahkan SBY turut dituduh telah berkolaborasi dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, untuk memunculkan isu bahwa ijazah milik Jokowi adalah palsu. Ia menegaskan, tuduhan tersebut tidak benar. Dia juga mengatakan hubungan SBY dan Jokowi baik-baik saja. Sama halnya dengan SBY, Megawati juga siap mempertimbangkan langkah hukum. Politikus PDIP, Guntur Romli mengatakan, pertimbangan upaya hukum muncul karena Megawati dan PDIP merasa dirugikan atas tuduhan yang muncul tersebut. Saya akan kumpulkan pasukan saya dari Sabang sampai Merauke untuk menangkap mereka. Jika kepolisian tidak bisa menindak mereka, ayo barisan geng Solo. Walaupun kita baru berdiri beberapa hari, tunjukkan taringmu, tunjukkan cakarmu, tunjukkan keberanianmu dalam membela Presiden Republik Indonesia yang ke-7 beserta rahnya. Menyesatkan masyarakat. Partai Demokrat menegaskan tidak ada keterlibatan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang berkembang di ruang publik. Demokrat menyebut tudingan informasi tersebut adalah misinformasi dan telah menempuh langkah hukum melalui somasi terbuka. Nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono terseret dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Demokrat meluruskan isu yang membawa nama Ketua Majelis Tinggi Partai yang beredar di media sosial. Partai Demokrat menegaskan tuduhan tersebut tidak berdasar, bersifat fitnah dan telah mencemarkan nama baik SBY. Demokrat melayangkan somasi terbuka kepada pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan agar segera menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar, menarik pernyataan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Di tengah situasi bencana alam yang melanda sejumlah daerah, juru bicara Demokrat menyesalkan upaya pengalihan isu ke ranah politik yang tidak berempati terhadap korban bencana. Di situasi seperti ini, masih ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan kondisi darurat untuk menyebarluaskan informasi yang tidak benar dan menyeret isu politik yang tidak relevan. Hal ini hanya menambah kegaduhan dan mengalihkan perhatian dari mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Belakangan juga muncul misinformasi terhadap Pak SBY, mulai dari rumor terhadap kondisi kesehatannya hingga beliau dituduh terlibat dalam isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Isu-isu tersebut tidak benar. Sangat disayangkan perhatian kita hari-hari ini malah berusaha dialihkan ke isu-isu politik yang tidak berdasar. Pada seharusnya energi, waktu, sumber daya yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya di daerah bencana. Demokrat menegaskan apabila somasi tersebut tidak diindahkan, maka langkah hukum lanjutan akan ditempuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.